Ramadan dengan 5.500 kali khatam Quran selama Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Indonesia, NKRI, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Nuar Al-Fatih Kafah Nusantara Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fadlan Garamatan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah istri-istrinya, amin. Oh, satu ya, berkah istrinya. Mohon maaf Nyai ya, mohon maaf Bu Nyai. Mana orangnya itu? Oh, di belakang. Pura-pura tidak dengar. Insya Allah seluruh santrinya semuanya diberkahi Allah, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Yang jadi insinyur, yang jadi ustadz, yang jadi ustazah. Jadi apa lagi? Jadi polisi mau? Jadi tentara? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, para masyayikh, ketua-ketua organisasi Islam baik di kota maupun Kabupaten Bekasi, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, seluruh tamu-tamu undangan, seluruh santriwan dan santriwati, yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan nama, tapi insya Allah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita sangat bahagia dan berbangga Allah takdirkan kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di malam yang mulia ini, malam yang disebut oleh Allah sebagai Lailatin Mubarakah, malam yang penuh keberkahan, malam yang disebut oleh Allah Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam di mana fiha yufraqu kullu amrin hakim, seluruh perkara-perkara yang besar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya di malam qadar ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahli surga, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Al-Quran membimbing kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik semua, halo, Ustadz mau berikan yel. Kalau Ustadz bilang Ramadan, jawabannya baperan. Tahu baperan? Bawa perubahan.
bukan bawa perasaan. Bapak-bapak, 10 hari terakhir jangan baper, ya, jangan baper. Itikaf nggak bisa klonin istri, woi, woi, betul. Kalau mau klonin istri jangan itikaf di masjid, bos, di rumah aja, betul. Yang pegawai jangan baper kalau belum turun THR-nya, atau kalau sudah turun THR-nya tapi udah habis ya, betul, betul. Tapi THR sebagai seorang hamba Allah, seorang muslim, THR itu artinya satu, taat kepada Allah, haknya husnul khatimah, amin. R-nya adalah mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan baperan, Al-Quran pedoman, Lailatul Qadar menang, AFKN alhamdulillah. Ini malam yang sangat fenomenal, spektakuler, barangkali satu-satunya di Indonesia ini ada haflah atau festival menyambut Lailatul Qadar. Ketua DPR nggak bikin kayak begini, betul. Ketua MPR nggak bikin acara kayak begini, betul. Presiden kagak bikin, nusul Quran aja enggak di istana. Tapi AFKN, Yayasan Al-Fatih Kafa Nusantara, Pondok Pesantren Nuar menyelenggarakan haflah malam Lailatul Qadar dengan acara khatam Quran 5.500 kali selama Ramadan. Takbir, 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 walillahil hamd. Insyaallah cahaya Al-Quran akan terbit dan bersinar terang dari timur NKRI, amin ya rabbal alamin. Kalau cahaya Islam mulai meredup di barat, cahaya Islam mulai meredup di tengah, maka cahaya Islam ini insya Allah akan bangkit bersinar terang seiring dengan terangnya mentari di pagi hari. Yang pertama terbit matahari yaitu dari pulau apa? Papua. Alhamdulillah. Nabi SAW jauh-jauh hari sudah menyampaikan kepada kita, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah telah melipat bola bumi ini untuk aku, kata Rasulullah SAW. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, maka aku dapat melihat ujung-ujung timur yang ada di bola dunia itu, dan juga aku melihat ujung-ujung sebelah barat dari bola dunia itu. Maka Nabi SAW menyatakan, wala yutimmannallahu hadzal din ma balaghal lailu wan nahar, maka Allah pasti akan sempurnakan urusan agama ini, dan Islam itu masuk ke daerah-daerah yang dimasuki cahaya mentari, masuk malam dan masuk siang harinya. Alhamdulillah. Maka dengan peringatan nuzulul Quran, dengan festival Lailatul Qadar, silaturahim Ramadan bersama alim ulama, bersama pemerintah daerah, para tokoh-tokoh masyarakat, bersilaturahim dengan santri-santri dari Nuar, dari ujung timur Nusantara Indonesia. Insya Allah
tidak lama lagi kita akan menyaksikan tunas-tunas ini akan tumbuh dan menjadi penyebar risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Fadlan Garamatan yang telah menyelenggarakan acara yang hebat ini, yang di Indonesia jarang dilakukan oleh siapapun, tapi di tempat, di Setu, di pesantren Nuwar ini, cahaya Al-Quran sedang dipompakkan, sedang disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan santri-santri yang menghatamkan Quran sebanyak 5.500 kali. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah karunia dari Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus senantiasa bermuhasabah. Kita harus senantiasa mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Karena nikmat turunnya Al-Quran inilah Allah wajibkan kita puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tidak ada Ramadan kalau tidak ada Al-Quran. Setuju? Setuju? Tidak ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Al-Quran. Betul? Tidak ada malam yang diberkahi oleh Allah kecuali dengan keberkahannya Al-Quran. Betul? Maka kita berharap dengan kita menghatamkan Quran 5.500 kali, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayah baca Quran, semua baca Quran. Terus satu santriwan, satu santri ke sini. Ya. Ayo santri yang hafal lagunya sini. Ustadznya tidak hafal karena baru rilis lagunya. Hah? Madinah namanya. Ah, mana Madinah? Madinah. Oi. Madinah. Ayo sini maju. Kalau kalian semua yang nyanyi mensuara, kurang kelihatan, kurang kedengar bagusnya. Ini mau dimasukkan ke YouTube. Ayo ayo sini sini. Woi. Madinah. Madinah mana? Ya. Setelah kita nyanyi semua baca Quran, kita nyanyi lagu apa? Salam 5 waktu. Ini lagu yang diciptakan liriknya oleh pengasuh AFKN. Saya bilang kenapa tidak ajak-ajak saya siara apa namanya? Mana orangnya? Sini. Tidak usah pakai musik. Boleh pakai musik, boleh tidak. Ya, tapi karena ini malam 27 Ramadan jangan pakai musik. Ya. Ayo, sini. Ya. Nyanyikan, tahu? Tidak usah. Ya, maju dikit. Sini. Ya. Sini. Nggak kelihatan. Ya. Oke, mulai 1, 2, 3. Saya baca Quran, Bunda baca Quran, kakak adik baca Quran, semua Quran. Kakak baca Quran, Adek baca Quran. Ayo. Ulang. Baca Quran, Ina baca Quran, kakak adik baca Quran, semua keluarga Quran.
baca Quran, nenek baca Quran, cucu cicit baca Quran, katanya rahmat Quran. Baca Quran, nenek baca Quran, lurah baca Quran, semua lingkungan Quran. Camat baca Quran, bupati baca Quran, wali baca Quran, rakyatnya baca Quran. Guru baca Quran, menteri baca Quran, presiden baca Quran, negara rahmat Quran, negeri jadi Quran, akhlaknya pun Quran, kita lakunya pun Quran. Ayah baca Quran, bunda baca Quran, kakak adik baca Quran, semua baca Quran. Kakek baca Quran, nenek baca Quran, cucu bacit baca Quran, katanya rahmat Quran. Baca Quran, baca Quran, lurah baca Quran, semua lingkungan Quran. Camat baca Quran, bupati baca Quran, wali baca Quran, rakyatnya baca Quran. Guru baca Quran, menteri baca Quran, presiden baca Quran, negara rahmat Quran, negeri jadi Quran, akhlaknya pun Quran, kita lakunya Quran. Alhamdulillah. Terima kasih Madinah. Luar biasa. Ini lirik lagunya mengingatkan seluruh komponen bangsa Indonesia, mulai dari emak-emak, bapak-bapak, tukang sayur, tukang ojek, tukang bangunan, bapak ibu guru, ustadz, siapa lagi? Insinyur, sarjana, dokter, semua harus baca Quran. Presiden harus baca Quran, menteri harus baca Quran, komisaris baca Quran, Kapolri baca Quran, Panglima TNI juga baca Quran. Insya Allah kalau seluruh komponen umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia ini membaca, menghayati dan mau mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka Allah pasti akan mewujudkan janjinya di dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh demi Allah, kami telah menurunkan kepada kamu semua sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kalian semua. Amin ya Rabbal. Mulia hidup kita di dunia, mulia hidup kita nanti di akhirat, masuk surga dengan syafaat Quran. Amin ya Rabbal. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada ashabnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang akrab dengan Al-Quran. Nabi juga mengatakan, man ja'alal qur'ana amamahu au imamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal qur'ana khalfahu qadahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Quran itu sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, dan kita bermakmum di belakang Al-Quran, maka Al-Quran yang akan membawa dan menggiring kita masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Dan kalau ada di antara kita yang menjadikan Quran di belakangnya, Quran makmum kepada kita, Quran harus mengikuti selera nafsu syahwat kita yang rendah, maka Al-Quran
alih-alih memberikan syafaat kita masuk ke dalam surga, tapi Al-Quran akan mendorong kita untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya Al-Quran, pemimpin dapat berkahnya Al-Quran, ibu-ibu rumah tangga dapat berkahnya Al-Quran, para alim ulama dapat berkahnya Al-Quran, tokoh-tokoh masyarakat dapat berkahnya Al-Quran, para pemimpin, pemerintah daerah semuanya dapat berkah Al-Quran. Mari kita hargai dan muliakan Ahlul Quran, dan mari kita tebarkan cinta kepada Al-Quran. Insya Allah Lailatul Qadar akan memberikan kita keberkahan-keberkahan dengan apa? Nilai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya Rabbal. Jangan lupakan malam Lailatul Qadar kita berdoa apa? Allahumma, ayo ikut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya afuwu ya karim. Pertanyaannya, kenapa kita doa di malam Lailatul Qadar? Diberi contoh oleh Nabi SAW, doa memohon permaafan. Karena doa, kalau kita semua pengen berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar, boleh nggak minta doa selain tadi yang dicontohkan oleh Nabi? Boleh. Minta apa saja, kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, sebutin satu-satu, boleh, silahkan. Tapi sebagai kesimpulan yang paling penting dan mendasar, kalau kita banyak permohonan hajat kepada Allah, maka satu yang paling prioritas untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kita minta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kalau minta ampun kepada Allah, Allahumma gfirli, itu baru ditutupi dosanya, ditutup dosanya. Ighfirli, ya Allah tutuplah dosa-dosaku. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allahumma afini wa'fu anni, artinya ya Allah hapuskanlah dosa-dosaku beserta jejak-jejaknya, insya Allah. Kenapa kita minta permohonan maaf? Kenapa kita minta pengampunan dan dimaafkan oleh Allah? Karena dosa-dosa kita ini yang menyebabkan doa-doa kita tidak hajat kita mintakan kepada Allah tapi nggak dikabul sama Allah, nggak dijabah oleh Allah. Kenapa? Karena kebanyakan dosa. Betul? Woi, anak dosa sama orang tua, betul? Istri punya dosa sama suami, betul? Suami punya dosa sama istri-istrinya. Woi, kalau istrinya 2 biasanya tukang bohong, kalau istrinya 3 pinter ngibul. Maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Istrinya 2 semua. Ini di depan ini. Hati-hati itu. Ya, pokoknya harus banyak minta diampuni dosa-dosanya, dimaafkan dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosa kita. Karena kalau kita dosanya sudah diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, maka semua hajat permintaan kita
akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Negeri dan bangsa kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Para pemimpin-pemimpin kita, baik yang formal maupun informal, kita doakan juga ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki dan merayakan satu Syawal. Lebaran ditunda. Belum, Lebaran dipercepat 1 hari. Ya, Lebaran ini dipercepat 1 hari nanti, hari Jumat. Mau yang mau Jumat. Kalau nanti mau Sabtu silakan, boleh. Yang penting lapangan harus diberikan kepada semua umat Islam. Jangan dikapling-kapling bos, ini nggak boleh, itu boleh ya. Jadi kita semua harus saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah Idul Fitri kita akan diberkahi oleh Allah. Saling memaafkan, saling kita mengasihi dan menyayangi. Insya Allah rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah. Di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.